Apa itu bahagia menurut Alkitab? Pembacaan ini paling tidak kasih tahu kita 4 hal. Berapa hal? 4 kalau pakai bahasa Indonesia. 4 pakai bahasa Inggris baru. Kalau bahasa di sini. Itu sudah. Pertama, rumah yang bahagia itu kalau takut akan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Terus kawan di sebelah 3, 2, 1. Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah menampar istrinya walaupun dia ada Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Makanya saudara tidak bahagia. Masa kena pukul tiap hari lantas bahagia? Atau saya balik pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan ibu. Berani angkat tangan pulang kena pukul udah. Istri-istri yang takut Tuhan tidak akan pernah memaki suaminya walaupun dia terlalu Di sini ada ibu-ibu tukang maki. Ada ikut ibadah. Dia ini persekutuan perempuan. Bagaimana ini gereja mau damai ini kalau ada yang maki-maki? Ada di sini. Ada ikut ibadah betul. Ada pakai baju warna. Saudara, ada ibu-ibu itu yang ketika otobel, dia kaget maki. Pas maki pendeta lihat, ampun. Ini hanya di mulut pendeta, di hati dia omong kosong. Karena apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari. Oke, rumah tangga yang bahagia itu satu apa? Jangan terlalu cepat-cepat yang tadi. Yang apa? Takut akan Tuhan. 2. Apa? Rumah yang bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Makan dari jeripaya sendiri. Terus kawan di sebelah 1, 2, 3. Makan dari. Itu berarti itu berarti anak-anak yang hanya harap warisan tidak bahagia. Yang hanya harap warisan itu tidak bahagia. Karena anak-anak yang harap warisan itu tiap hari mereka punya pertanyaan hanya satu. Kapan papa mati? Nah, bayangkan kalau tiap hari hanya tanya kapan papa mati, lama-lama papa kalau mati dia mati. Saudara mau tinggal di rumah orang tua, tinggal di rumah mertua, mau selengkap apapun itu rumah dengan fasilitasnya, kalau itu masih orang tua punya rumah, belum bahagia. Kalau rumah yang betul-betul kita upayakan dari doa dan kerja keras kita sendiri bersama suami istri, itu rumah mungkin hanya 1 air saja, ukuran 3x4, tidak ada plafon, masuk langsung basuan-suan kita tidak. Kamar itu kalau rumah sendiri kita bisa tulis rumahku istana. Gitu. Anak muda. Di sini anak muda hanya 10. Anak muda. Ada pegang handphone. Kalau itu masih orang tua yang beli, belum bahagia. Tapi kalau handphone kita beli dari hasil usaha sendiri, walaupun dia Nokia 3315 yang bunyi bilang tidit, kalau itu hasil jadi payah tangan sendiri, itu kalau ada orang telepon, speaker, volume kasih habis, kita tidak angkat, kasih tinggal. Terus ada yang bilang, ada telepon,
biar kamu tahu itu saya beli sendiri. Bahagia. Saya jadi ingat saya punya papa itu. Dulu belum ada handphone, kan ada telepon rumah. Malam-malam orang telepon, "Shalom Om, Shalom. Bisa bicara dengan Yandi?" Bapak bilang, "Yandi tidak ada." "Tapi betul ini Yandi perumah?" Bapak bilang, "Bukan. Ini sapu rumah." Terus itu orangnya, "Tapi yang dibilang dia tinggal di sini." "Iya, dia itu hanya menumpang." Karena itu terjadi beberapa kali, saya coba tanya di papa, "Papa, kenapa setiap kali orang telepon papa bilang ini bukan sapu rumah? Sebenarnya saya ini anak siapa?" Terus papa bilang begini, kau dengar, kamu ini saudara laki-laki 3 orang. Kalau engkau punya kakak pertama pergi kawin 1 perempuan, mau datang di itu rumah karena dia rasa dia punya rumah. Nomor 2 kawin lagi 1, mau datang di ini rumah karena rasa dia punya rumah. Engkau juga kawin 1 perempuan, mau datang lagi di sini karena engkau rasa engkau punya rumah. Maka kita tinggal tunggu kapan ngoni 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah, kita punya rumah. Wih, dengar begitu dia sakit di mana? Semua sakit. Semua. Saya ini lahir besar di satu kota kecil di NTT, namanya Soe. Apa? Tolong tekan, Soe. Artinya timba, bukan Soe. Soe itu ini. Oh iya, tapi saya ke Soe sana. Tempat itu 800 meter di atas permukaan laut, jadi dingin. Karena itu orang Soe suka buat dapur di belakang rumah besar untuk kasih hangat air dan masak jagung. Setiap kali saya pulang, satu hari saya pulang dari Kupang, saya lihat papa ada kerja itu rumah kecil. Saya punya papa itu guru olahraga. Guru olahraga kerja rumah miring sekali. Tidak ada di lurus, tidak ada. Terus saya bilang, "Papa, kenapa tidak kasih lurus sedikit? Kenapa tidak kasih dia pintu di sini, jendela di sini?" Papa lepas itu alat-alat semua. Papa bilang begini, "Engkau yang omong hebat-hebat ini rumah di mana? Ini biar miring-miring begini sapu rumah. Engkau punya usulan yang bagus itu tolong pakai di engkau punya rumah, bukan di sapu rumah." Dengar begitu dia pesakit di mana? Di mana? Tidak, di sini saja dia. Satu hari saya beli motor baru, saya parkir di bapak punya depan. "Papa, naik!" Karena motor agak tinggi, papa naik agak susah. Papa bilang, "Kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah." Saya bilang, "Papa yang omong hebat-hebat ini motor di mana?" Jadi makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Oke, sudah 2. Pertama, rumah yang bahagia kalau takut. Yang kedua apa? Ketiga, rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Istri seperti apa? Pohon anggur yang subur di pohon anggur itu menghasilkan anggur. Itu lambang sukacita. Minuman pada waktu perayaan pesta dan minuman para raja. Kalau istri menjadi sukacita bagi suami, bahagia. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu banyak kan? Ibu-ibu, kalau suami ada berangkat kerja kemana-mana, telepon ibu-ibu suka atau tidak? Suka. Atau siapa di antara ibu-ibu yang suami telepon terus jadi telepon.
istri seperti pohon anggur yang subur. DP badan mau subur atau tidak itu soal nomor 2. Yang penting dia menjadi sukacita dulu bagi suami. Suami tugas di Surabaya, di Jakarta, di Singapura, di Bali, di Makassar, tidur di hotel berbintang, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa dia punya sarung bantal di sekalipun bau ludah. Apa kalau bau ludah di sini? Jadi di rumah-rumah ada itu bau. Oh ini istriku. Oh ini. Ketiga, rumah yang bahagia itu kalau satu apa? Yang lain bisu. Rumah yang bahagia kalau satu takut. Kedua apa? Makan dari jeripaya tangan sendiri. 3. Istri seperti pohon anggur yang. Keempat, rumah yang bahagia itu kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Kalau apa? Seperti tunas pohon. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, bahagia. Menyembuhkan luka itu ada 2. 1, kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya. Sama-sama 1, 2, 3. Bahagia. Atau yang kedua, kalau orang tua sudah di tempat tidur karena sakit, sudah di kursi roda karena sakit, masih ada anak yang mau urus orang tuanya. Sama-sama 1, 2, 3. Bahagia. 4 hal itu sudah ada di rumah. Jangan cepat-cepat untuk direnungkan. Paham apa itu? Select music. Kenapa? Ini hal yang penting. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak sekedar menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin saja. Tidak. Ada hal lain yang sengaja Tuhan izinkan manusia kelola untuk memenuhi sejumlah hal sampai dia beroleh bahagia itu. Itu yang disebut dengan nama pola. Paling tidak ada apa pola yang Tuhan izinkan kasih tinggal biar manusia kelola. Karena kalau kita hidup itu, menikah itu, berkeluarga itu, titik tolaknya ada pada kecantikan, kemolekan, kita membangun kesia-siaan. Sebuah penelitian bilang, kalau kita punya rumah tangga dibangun di atas kecantikan, kegantengan, maka setiap 3 tahun ganti istri. Karena berubah. 3 tahun. Saya 16 tahun berarti kurang lebih 5. Yang 30, 10. Nah, pola apa itu? 1, soal pola berpikir. Pola apa? Laki-laki itu cenderung rasional. Laki-laki cenderung rasional. Makanya laki-laki itu kalau bicara, kami laki-laki, suami-suami, bapak-bapak itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Yang ibu-ibu itu lebih banyak menggunakan apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu, nona-nona, istri-istri kalau bicara bilang, saya rasa, saya rasa, saya rasa.
Bayangkan kalau nikah 20 tahun, suami hanya bilang, saya pikir. Terus istri bilang, saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang, surasa. Jadi hidup itu supaya ada damai, maka mesti menjembatani apa yang dipikirkan dan apa yang Untuk itulah kita hidup sebagai keluarga. Supaya Bapak jangan terlalu superior dalam rumah dia. Saya pikir, bayangkan kalau Bapak yang selalu didengar di rumah yang sedikit-sedikit bilang, saya pikir, terus dia jadi penatua di gereja. Di kelompok 1 sampai kelompok 11. Mereka 11-11 yang selalu bilang, saya pikir, dorang 11-11 rapat. Bukankah kursi langsung jatuh? Bukankah ada yang tersinggung? Pernah ada yang tersinggung di gereja, kau bilang? Yang dia tidak mau disinggung, dia saya keluar, kamu dapat itu gereja. Karena iya. Saudara-saudara, saya ingat, saya melayani di satu pulau kecil di bagian selatan NTT. Kami biasa ibadah rumah tangga itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Pergi jemaat satu, kami sebut rayon, di sini sebut kelompok. Pergi mereka sudah banyak jemaat buka tikar duduk begini. Terus pendeta nanti dikasih satu yang pimpin ibadah, penatua diaken itu di sedikit terang, lampu besar itu di sini. Pendeta yang didakan duduk bersila dan mulai beribadah. Saya khotbah. Kami mulai ibadah, saya khotbah, saya lihat mereka senyum-senyum. Saya bilang ini masukin. Mana? Yang menarik itu adalah kami so habis ibadah, orang jemaat masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran ini. Saya bilang, jemaat, yo, apa kamu senyum-senyum? Orang tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya seorang diaken, Welmin Ceriu. Saya bilang, ya kan, kenapa kamu senyum-senyum? Dia ambil kertas, dia tulis cepat-cepat, dia antar ke saya. Saya penasaran, saya coba baca. Ternyata dia tulis bilang begini, maaf, Bapak punya resleting tidak tahu. Oh itu macam saya memukul dia itu. 1 jam orang duduk sama-sama di sini, ada masalah di saya itu. Dia kok tidak kasih tahu saya mau tanya, tadi ibadah baik atau tidak? Tadi ibadah itu baik atau tidak? Kenapa? Kenapa tidak baik? Karena ada sebuah kerusakan di saya yang oleh karena perasaan tidak mau ngomong. Akhirnya saya pikir ada perhatikan apa. Saudara lihat, saya mau bilang pada saudara-saudara, seringkali jemaat kalau makin besar, kalau jumlah ini kakak di Maranatha berapa? Kakak berapa? Hampir 500. Kalau hampir 5, taruhlah 400. Kalau kali 4 saja jumlah jiwa sekitar 1.600. Kalau tidak mampu mengelola yang dipikirkan dan dirasa, kita punya rapat itu hanya pertengkar. Ada yang tahu ada masalah, tapi tidak omong. Dia bilang, tunggu rapat, tunggu. Ada. Betul. Dia majelis. Ini serius. Jadi akhirnya kita tidak mampu menyelesaikan persoalan berjemaat, kan tidak mampu menjembatani ini. Kedua, soal pola bekerja. Pola apa? Laki-laki, suami-suami, bapak-bapak itu cenderung pekerja tunggal. Pekerja tunggal. Kami bapak-bapak ini hanya pergi ke kantor saja. Tapi waktu kami pulang, kami rasa sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Sama-sama dengan istri datang sini. Waktu pulang dari sini kan sama-sama capek tuh datang sini.
Pulang bapak yang siap makan? Siapa? Yang urus lain-lain siapa? Aduh kasihan istri. Pola tunggal. Bapak-bapak itu kalau sempat gendong anak barang 1 jam, dia punya rasa berjasa itu tiada kata. Istri pulang, dia bilang, Mam, tolong gendong adik. Papa mau pergi di teman, kasih tinggal orang sendiri. Ih, tadi kita suruh gendong adik 1 jam. Beda dengan ibu-ibu, yang perempuan itu polanya jamak. Ibu-ibu itu bangun pagi, bisa siap anak-anak ke sekolah, siap suami ke kantor, bisa sambil setrika, siap smokol, makan siang, bisa sambil foto-foto, update status, semua bisa. Betul? Karena polanya jamak. Itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola. Bayangkan kalau istri bilang, coba papa jadi kita, coba. Itu baru di rumah, belum ke jemaat. Saudara pernah rasa atau tidak di jemaat itu ada orang yang dia sibuk melebihi dia pun tanggung jawab. Kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Kita buka seksi konsumsi, usaha dana, seksi. Dia di semua seksi. Ada. Ibu-ibu ada di sini sekarang. Dia di atas sini atau di situ. Suami-suami kami bapak-bapak ini, kan bapak-bapak. Kamu baru sampai tangga emper. Kami langsung bilang, Mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Mama usaha bagaimana sudah di waktu kamu pulang, terus mama bilang, Papa, lain kali itu coba tanya kita. Bukan langsung kopi-kopi. Terus papa bilang, kok saya sudah beli kai? Iya papa sudah beli 6 bulan lalu. Papa pikir beli 6 bulan itu untuk seumur hidup. Polanya tunggal. Ibu-ibu, pernah kok tidak ibu minta doi di papa terus papa bilang, kok saya baru kasih? Pernah? Bukan karena dia curiga ibu orang dari skincare, bukan. Tapi dia kira dia kasih itu tidak habis-habis. Di Poso ini ada swalayan apa ya? Banyak kok. Pernah pergi belanja sama suami, istri jalan sama-sama, pernah? Coba lihat perilaku membayar. Yang tunai, bukan non tunai, yang tunai. Kalau bayarannya 53.500, istri yang bayar beda dengan suami yang bayar. Kalau istri yang bayar dia tanya berapa? 53.500. Dia buka dompet, dia cari 50. Berapa? 3. Dia cari lagi 2.000 di mana? Karena dia ditanya. Kalau suami yang bayar 53.500, jamnya duit berapa? 100. Tahu itu? Karena polanya tunggal, bukan dia mau makan puji, dia itu kasih. Jadi itu tidak usah cemburu. Ada ibu-ibu begitu di sini. Siapa bu istri coba katakan kita doa. Ada di atas sini. Kalau ada acara begini, ketua panitianya laki-laki, jangan coba-coba telepon. Bapak, bagaimana? Dia hanya satu kata, beres. Sudah beres habis dong ibu bilang, beres apa? Karena istri biasa lebih detail. Amin.
Ketiga, soal pola bicara. Pola apa? Laki-laki cenderung pendiam. Laki-laki cenderung secerewet-cerewetnya laki-laki, dia masih disebut pendiam. Makanya kalau ada laki-laki terlalu cerewet, orang bilang dia mulut macam mulu. Sebuah penelitian bilang begini, seorang laki-laki ini hasil riset ini, seorang laki-laki satu hari kalau bicara itu kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? 7.000. Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Papa 7.000, mama pagi-pagi papa sudah di kantor, anak-anak sudah di sekolah, mama sendiri di rumah. Mau 21.000 dengan siapa? Makanya mama kebanyakan online. Oh, ibu-ibu di sini juga begitu. Bapak biasa pulang kantor jam berapa? Tidak pulang. Oh, masih pulang. Rata-rata jam 4. Jam 4, jam 5 lah. Terus istri rencana mau kasih keluar yang 3.000. Karena ada berapa ribu semua. Oh, dia mau panjar duluan 3.000. Dia sambut papa di pintu. Pas dia buka pintu dia bilang, "Pak." Terus papa bilang, "Di kantor tadi bagaimana?" Terus papa bilang, "Kau kepala dinas." Saya yakin kacau itu. Menara Babel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang doi, bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Nanti sebentar kita pertajam di bagian teknis. Ini masih teori. Ini khotbah lama, izin Pak Polisi bertentang, ini khotbah lama. Ini tepuk tangan apa? Oke, keempat, soal pola mengingat. Pola apa? Laki-laki, bapak-bapak, suami-suami cenderung cepat lupa. Cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak ini kalau kunci mobil begini, terus dia dalam 30 langkah dia tidak tahu saya sudah kunci kok belum. Dia balik, dia kunci lagi karena cenderung cepat lupa. Makanya ibu-ibu minta maaf, kami bapak-bapak ini kalau di luar kami kadang-kadang lupa. Lupa apa? Ini udah beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali, setajam tahu bukan? Ibu-ibu itu kalau dengar suami-suami bilang begini, orang seperti kita nggak pernah marah kita punya istri, pasti yang protes dia punya istri, tidak pernah apa-apa. Memang tidak pernah. Yang mana? Itu hari. Itu hari yang mana? 1900 berapa? Ibu-ibu ini ingatannya ngeri. Dia Tupperware saja dia ingat. Ingat sekali itu. Betul? Anak-anak. Pernah atau tidak periksa papa dan mama punya pakaian yang biasa ke kantor atau keluar rumah? Pernah periksa saku-saku? Pernah? Yang paling banyak dapat duit itu di papa pakaian atau mama punya? Papa pasti lupa 5.000 kah, 10.000 kah, 20.000. Jangan
coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga saudara lihat 4 pola ini gagal kita kelola, maka hal-hal tadi itu susah ada dalam rumah. Susah. Makanya tadi saya tanya, so bahagia, so ada di rumah. Dunia ini berubah. Pendeta Yani ini baru menikah 16 tahun. Izin mama ketua klasis berapa tahun? 24. Ibu yang WL berapa tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Kami yang nikah 16 tahun, yang dulu kami orang tua nikah ini, kami pun dekorasi beda dari yang nikah sekarang. Kami dulu itu pakai kulit pisang. Terus ada bebek 2. Bebek atau itika. Ada kapas-kapas di sini. Baru ada tulisan mohon doa restu. Itu kali dulu nikah. Beda deh anak-anak sekarang. Yang nikah baru, itu pakai prewed dorang tuh. Kapan malam saja ada foto di Taman Tentina. Malam pas mau resepsi, terlalu mantap. Lampu bagus-bagus lagi. Baru laki-laki dan perempuan mempelai itu saling bergandengan tangan dorang jalan ke satu. Ada iringan lagu Beautiful in White. Sampai sana romantis sekali itu. Terus tiba-tiba yang MC itu bilang, wedding king. Laki-laki itu langsung. Waktu dia cium begitu, kami yang usia pernikahan di atas 16 tahun itu hanya dia begini. Hari pertama. So 16 tahun mau sentuh dia sering aduh, berubah aja, gagal kelola. Gagal kelola itu kita hanya pakai pakaian seragam saja, hanya baju yang batik seragam, apa seragam. Saudara, memang begitu. Saudara lihat ya, ini seperti penatua diaken orang. Waktu baru pertama kali ditepiskan itu kan, apakah jawabmu? Ya, saya percaya. Dan kadang-kadang dia bikin dramatis kan, apakah jawabnya? Iya, saya percaya. Habis itu tidak datang pelayanan. Ada. Kalau beberapa itu, dia tanya itu sudah 16 tahun nikah itu, wedding kiss tidak dia pun petasan. Saudara-saudara, saya punya potongan video satu beredar luas ketika saya bilang, anak muda, di mana ini manusia? Anak muda yang sudah ada pacar angkat tangan. Tidak ada. Yang belum ada pacar angkat tangan. Tidak ada juga. Nah, yang tidak tahu dia ada atau tidak, coba angkat tangan. Orang yang tidak tahu dia ada atau tidak itu biasa kalau yang bersangkutan itu tidak ada dia rindu, tapi kalau ada dia malu. Gini, dengar.
Saya bilang begini, pacaran dengan menikah itu dua hal yang beda sekali. Waktu masih pacaran, laki-laki bisa bawa bunga, apalagi kalau bulan Februari, apalagi kalau tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. 14 Februari hari Valentine. Laki-laki bisa bawa bunga apa? Mawar. Dia bisa sembunyi di belakang sambil berlutut. Dengan romantis sekali dia bisa bilang I love you. Pacaran. Sudah nikah 10 tahun paling-paling dia pulang bawa bunga pepaya. Dia buang di situ Babel. Tumis makan. Ada keluarga begitu. Ini siapa pakai keluarga? Masih pacaran. Yang perempuan berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Pacaran. So nikah jalan sama-sama, yang perempuan terantuk di batu, dia suami bilang, kok mata taruh di mana? Masih pacaran. Yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki so tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, sayang, yuk jatuh. Menikah, naik motor sama-sama, tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor, lupa ambil istri. Yang istri protes, papa kenapa ambil motor, ambil kita? Terus mama minta ampun, saya minta ampun. Mama solunas, motor masih 18 bulan. Akan ada, jemaah. Jadi majelis itu bukan sekedar pakai jas seragam. Baru datang sudah lama deh, ini dikasih ini doa firman ya. Pengelolaan. Nah sekarang kita mulai. Yang saya omong panjang-panjang dari tadi itu baru pengantin. Ini baru masuk hotel. Lalu apa yang harus dilakukan supaya rumah damai, keluarga damai? Kalau dia pergi gereja jadi damai. Di jemaat ini dimanapun. Tadi cerita dengan saya tunjuk soal itu. Bapak yang punya rumah itu bapak sekretaris jemaat. Waktu dia Pak Pendeta Yandi melayani di mana? Di dalam negeri, luar negeri juga iya. Terus belum pertanyaan satu, apa yang sama dari jemaat-jemaat di seluruh dunia yang Pak Pendeta lebih? Saya bilang yang sama itu begini. Dimanapun itu ada jemaat di satu tempat yang itu orang punya hati pelayanan, itu Tuhan suatu. Itu orang tuh kasih hidup betul untuk pelayanan. Dia kasih keluar, dia punya uang, dia kasih keluar tanpa bicara. Di sebuah jemaat ada begitu? Ada. Ada yang tidak kasih keluar apa-apa, maka dia protes. Tidak pernah. Ada? Sama kalau ada yang dia usul semua program, tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Itu orang bisa kikir, tidak ada dia. Ada juga. Ada yang kerja tidak ada. Pas makan.
Ada juga. Ada di sini juga kan? Sama. Dunia ini luar biasa. Ada yang dia bertanya di satu rapat itu, dia hanya bertanya sampai dia jawab kembali dia punya pertanyaan sendiri. Ada juga. Ini jemaat ini kita sebentar sama-sama. Jadi mau bikin apa ini? Nah, harus dari rumah, dari keluarga yang baik. Apa yang harus dilakukan? Pembacaan tadi, dia kasih satu kata kecil, kalimat kecil saja yang sepertinya hanya untuk menegaskan sesuatu, tapi saya mau pakai itu untuk menolong kita membangun sebuah keluarga. Saya tidak bisa mengajar, ada banyak orang tua yang sudah menikah lebih dari saya 16 tahun. Tapi kan saya diberi kesempatan berkhotbah, saya ingin menyampaikan ini. Supaya keluargamu baik dan kemudian masyarakat dan gereja di mana kamu hidup itu menjadi tempat yang indah dan baik. Maka di rumah, makanlah bersama-sama di satu meja makan. Sama-sama 1, 2, 3. Makanlah bersama-sama di satu meja. Yang sudah makan bersama dia tahu bahwa itu baik. Yang belum pernah makan bersama-sama itu dia rasa tidak ada. Tapi itu hal yang penting. Kenapa? Satu, orang kalau makan bersama-sama, saya mau kasih tahu ini dulu yang paling awal. Meja makan, masih di meja makan kita tidak bisa duduk dengan orang yang hati kita tidak aman dengan dia. Makin kecil itu meja, kita makin seleksi siapa yang bisa duduk bersama. Saudara, kalau ada jengkel saya mau duduk satu meja makan dengan saya. Ada jengkel sekretaris jemaat mau duduk satu meja dengan dia. Saudara jengkel bendahara gereja mau duduk satu. Tapi kalau duduk sama-sama itu kita rasa itu dapu-dapu mau taruh di depan mata. Jadi ini semua makan sama-sama kan? Makan di mana ini? Kenapa makan sama-sama penting? Satu, orang kalau makan bersama-sama biasa mulai dengan doa. Ada makan itu biar yang paling banyak di satu acara tidak tahu doa makan, tapi dia tidak berani makan kalau ada banyak-banyak. Nanti bilang makanannya sudah tersedia, kan itu kami minta kepada ibu pendeta untuk ini. Atau kalau lihat orang lain sudah berdoa, dia tutup. Dia buka mata, orang masih tutup mata, dia tutup. Doa itu satu tanda, salah satu tanda kita dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Salah satu tandanya berdoa, betul? Ada orang yang cerewet sekali, di ini kau paling cerewet, tapi dan coba-coba suruh dia doa makan. Bapak sebentar, Bapak doa makan, kau sembarang sini. Ada begitu. Di sini, itu Bapak nama siapa? Bapak siapa? Jemaat, doa makan itu berisi 2 hal. Berapa hal? Mau putar ke kiri atau putar ke kanan, tetap doa makan berisi 2 hal. Satu, doa makan berisi sebuah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Amin. Dengar, keluarga yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, tidak bahagia. Bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur itu hanya mengeluh tiap hari. Ketemu pendeta dia hanya patah leher, Bapak, hidup ini terlalu susah. Engkau mati sudah, kau mati. Biarkan ini ada tapi di kau ada yang tiap hari hanya mengeluh. Yang kita mau bikin program doi dari mana? Doi dari mana? Ada majelis atau jemaat?
atau majelis jemaah. Tiap hari hanya mengeluh, tidak tahu terima kasih. Tolong aja kita punya anak-anak, maaf, permisi, tolong, terima kasih. Bisa tidak tahu terima kasih, dia bikin kacau jemaah. Saya biasa tanya orang di mana-mana, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Mantap. Kalau begitu saya mau tanya, siapa suami yang pagi-pagi istri siap smokol terus dia bilang terima kasih? Ada? Ada? Mana itu orang? Mantap. Ini suami-suami istri siap smokol dorang tidak pernah terima kasih. Tapi istirahat kantor makan di warung, so bayar lagi terima kasih lagi. Baru janji itu mbak, biasa kita datang lagi mbak. Ada suami begitu. DP nama. Bapak-bapak, coba sebentar pulang dari sini, istri siap makan malam, coba bapak bilang, sayang, terima kasih. Bisa? Mantap? Kalau bapak-bapak berani terima kasih istri sebentar, mama terima kasih. Saya yakin istri pikiran. Pasti istri pikir dua. Pertama pasti istri pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik. Atau yang kedua jangan sampai istri pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi tiba-tiba dia baik ini. Kenapa pendeta yang ngomong sampai begini kaitan dengan jemaat? Banyak jemaat ini tidak tahu terima kasih. Banyak kita pelayan itu tidak tahu terima kasih. Ini jemaat dong ini kadang-kadang dong pikir kita ada orang tua dong pernah bilang di saya bilang, Bapak dengar. Kenapa ini agama kekristenan ini begini luas, begini banyak, gereja ada penuh di mana-mana. Tapi yang di dalam penjara itu yang Matius. Ngomong begitu. Saya bilang Bapak pikiran itu salah itu. Bapak mesti rubah itu pikiran. Rubah bagaimana Bapak? Bapak harus bilang, beruntung gereja masih ada. Kalau tidak Bapak juga di dalam. Ini kita anggap macam pelayanan itu tidak ada sama sekali. Jadi ada jemaat yang tahu pendeta dong kerja apa? Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kadang-kadang kita ini rasa karena ada juga pendeta juga gitu. Tidak tahu terima kasih. Mau kemana begitu duduk meja makan? Kedua, doa makan itu berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat yang kita dapat ini datangnya dari Tuhan. Ingat, rumah yang tidak pernah mengaku bahwa berkat-berkatnya datang dari Tuhan, itu rumah tidak akan bahagia. Dia mungkin tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Saya suka omong, ada yang kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo, kita di Surabaya pendeta. Oh, enak kok pesir-pesir. Tidak pendeta. Lalu saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah perlu juga menjadi pendeta. Mengucap syukur sama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukur bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih.
Jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Tadi sore saya sampai, saya tunjuk salah terus. Saya sampai itu kami cerita, saya bilang, saya pas ada satu acara di Gorontalo. Terus dari yang jemput itu ada anak SD mungkin umur 7-8 tahun perempuan. Waktu makan, saya tanya dia, adek, nggak sekolah hari ini dek? Dia bilang, kita izin pendeta. Oh, izin for apa ya? Izin mau jemput pendeta. Aduh sayang, terima kasih. Penghargaan bagi pendeta, betul. Adek besar mau jadi apa? Adek mau jadi pendeta. Aduh, mantap. Mari pendeta mau kasih ingat. Kalau ada yang mau jadi orang kaya dan jadi pendeta, tapi adik tidak boleh takut dengan pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Tuhan memelihara hamba-hambanya melalui persembahan jemaat. Tapi kalau persembahan jemaat itu ada dalam rupa uang, itu uang yang warna merah yang gambar proklamator itu jarang masuk gereja. Yang paling banyak masuk itu yang pasti murah, pejuang bangsa. Sehingga sampai hari ini kami tetap berjuang, tapi tidak mati. Gode-gode juga pendeta. Dia bilang, ada mau tahu kenapa itu pati murah dia pegang dia padang begitu? Kenapa itu dia pegang padang begitu? Karena ada jamaah selama itu doi itu sampai itu pedangan berpakai. Tapi hidup itu. Orang yang mengakui berkat ini Tuhan yang kasih. Saudara, kalau tidak mengakui berkat Tuhan yang kasih, kita hanya tunduk pada orang yang memberi paling besar. Nah, kalau dia memberi paling besar, berarti dia omong apa iko? Omong salah juga iko. Tidak bisa. Kalau benar, salah. Ada yang di Maranatha ini, apa dia kenal? Maranatha ini ada kelas katekisasi. Ada. Berapa lama? 1 tahun. Kira-kira berapa kali tidak ikut tatap muka, tidak boleh sidik? Berapa kali? 5 kali. Tidak tatap muka, tidak boleh sidik. Oke. Terus ada orang tua datang di pendeta. Pendeta, yo, di Paskah ini ada CD. Terus pendeta bilang, yo ada apa? Terus dia bilang, kita punya anak yang di Bandung itu, yang sekolah dokter itu. Itu anak terlalu pintar pendeta. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah dia kenapa? Dia mau datang, boleh pendeta habis CD? Jangan begitu kok Bapak. Orang lempean ada ikut setengah mati. Ini satu mau lebih apa? Kok datang langsung tabir? Tapi Bapak tersinggung. Ini saya sumbang Pak. Sumbang apa? Tidak di gereja itu dia bernama persembah. Kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Atau ada liturgi tata ibadah tulis, ini bagian persumbangan. Siapa yang lebih kaya dari Tuhan yang sumbang kasih Tuhan? Itu jambal gaya. Ada ini yang ada saya bilang satu waktu dia kasih masuk persembahan tuh. Saya bilang, Bapak, kenapa mau kasih persembahan sampai begini? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, yes. Tapi saya tahu. Dan pendeta tahu apa? Sering. Seratus susah begini. Sebegini baru sengaja batuk.
Memang kalau kita tidak pernah mengakui kalau berkat Tuhan yang kasih, susah jauh, susah. Satu, di meja makan kita berdoa. Oh? Kedua, biasa di meja makan orang bikin apa? Untuk makan. Itu betul itu. Jadi masalah kalau di meja makan orang tidur kan? Jadi pelajaran di meja makan itu penting. Di meja makan makan. Tidak usah bikin lain-lain di meja makan. Di meja makan itu ajar kita untuk menempatkan diri dengan baik. Banyak orang tidak tahu menempatkan diri. Tapi suami yang RT suruh panggil dia mama RT. Wah. Dia punya suami yang kepala sekolah, tapi dia suruh panggil dia mama kepse. Lama-lama dia tanda tangan lapor semua. Kau tempatkan diri. Saya punya istri itu pendeta, makanya boleh panggil dia pendeta Antoneta. Kalau dia bukan pendeta, jangan panggil dia pendeta. Dia ibu pendeta, panggil ibu Menobe. Sebab dia bukan pendeta, panggil dia pendeta, lama-lama dia ambil satu toga, dia baptis orang itu. Kau tempatkan diri. Saudara pejabat itu di kantor. Sampai di gereja kita bukan pejabat. Betul kok betul. Tempat diri di mana ini? Ada yang masalah pemilihan RT di situ, bawa lagi ke gereja. Itu baru RT, belum bupati, belum presiden, belum dewan. Kita mesti tahu kita ditampa mana. Amin. Termasuk pakai pakaian. Kalau memang saya begini ini kasuistik. Jangan pakai baju tidur di gereja. Lagi-lagi tidur pakai di gereja, bukan takut-takut. Tahu tanpa. Betul kok tidak? Saya bilang begini, tolong ibu-ibu, nona-nona pakai pakaian pikir sopan-sopan. Betul? Saya tanya orang, boleh pakai pakaian mini-mini ke gereja atau tidak? Orang yang boleh. Apa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang iya. Tuhan memang lihat hati, bukan lihat pakaian, tapi saya pendeta ini. Saya lihat pakaian, bukan lihat hati. Ibu pakai begitu, baru duduk di situ, kita yang di muka pusing. Lihat salah, tidak lihat salah. Kenapa yang jawab di situ bukan kita? Sopan-sopan. Mau kasih aku sapa dengan kita tempat dia. Tanpa itu cukup. Bapak-bapak nunjuk kerja, tidak usah bawa pekerjaan kantor pulang ke rumah. Kalau mau kerja yang kantor punya di rumah, tunggu istri anak sudah tidur. Bayangkan kalau kita mau kerja, itu anak umur 1 tahun menaik di DP papa punya dengan Mama ambil anak. Itu ibu rumah itu. Pernah alami begitu? Sudah rencana mau taruh racun di surga? Jadi hati-hati tuh supaya tahu tempat tuh, tahu tempat. Sudah 2. Pertama tadi di meja makan apa? Kedua di meja makan? Ketiga, biasa di meja makan orang buat apa? Cerita, ngomong-ngomong. Tidak mungkin duduk 1 jam semuanya begini. Tidak mungkin.
Di meja makan itu orang cerita toh. Ya. Kesempatan di meja makan itu orang bercerita. Yang suami bisa tanya istri, Mama, apa ini sayur ini garam semua? Terus mama bilang, Papa minta maaf sayang. Waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu ingat Papa. Jadi mama pikir Papa garam, mama antar. Yang penting komunikasi. Betul? Komunikasi. Bapak tanya di anak laki-laki, laki-laki, kau di sekolah dapat berapa? Bapak, tadi kakak dapat 10, mantap. Lu macam papa betul. Papa sekali. Tanya yang perempuan, yang perempuan kau dapat berapa? Bapak tadi matematika susah, saya dapat 3. Aduh, macam mama punya keturunan. Betul lah, yang penting komunikasi. Jemaat, terlalu penting apapun di meja makan kasih mati handphone. Apa yang terlalu lahir kita dengan handphone? Ini sibuk dengan handphone, padahal terima bilang pulsa data Anda. Mati. Tidak usah sibuk, dia bawa mentor suami istri cerita. Ini terima telepon masuk baru dia sengaja angkat telepon, langkah keluar baru bilang, kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai bicara harus bilang itu bicara dengan roh halus. Ada begitu di sini. Dua suami istri ada nakal. Komunikasi supaya tolong pergi ke gereja itu tolong komunikasi kiri kanan. Pergi jangan diam, jangan sepi di tengah-tengah keramaian. Iya. Pergi sendiri saja. Apa yang terang? Kan kita satu persekutuan ini toh. Jangan juga bikin kita terlalu. Bagaimana itu yang bilang damai sejahtera bagi kamu, itu kan sapaan. Kita mau kasih tahu apa kabar, damai sejahtera ada kok bagi kamu, bagimu juga. Apa kabar? Tolong katakan itu pada saudara di samping kiri kananmu, Ibu Solunas. Kok ada masalah dengan kata lunas kak? Kok ada? Aduh kasihan. Dan saudara, komunikasi latihannya di meja makan. Jemaat, handphone ini berhasil mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Duduk sama-sama suami sibuk sendiri. Lama-lama kita gila. Kalau kita tidak ada aksi, jalan dari sini mau ke Palu, ada orang celaka di jalan, tidak tolong. Hai guys, ada kanal ini manusia. Habis siaran langsung guys, mati. Kan terlalu sibuk. Sudah cukup dong. Lihat orang di sebelah kok cerita dan dia. Tidak usah untuk FB Pro. Ada begitu di mana-mana.
Itu orang doa di sini. Di atas panggung. Komunikasi. Kata kunci dari relasi itu komunikasi. Orang buta, orang bisu, orang tuli waktu dia ambil keputusan berhubungan dengan seseorang, dia mesti mengkomunikasikan sesuatu. Gagal komunikasi, kita gagal membangun relasi. Tidak ada masalah, tidak bisa diselesaikan oleh komunikasi yang baik. Komunikasi. Suami juga puji-puji istri, gombal sedikit juga baiklah. Mama bikin teh dulu. Dia bikin teh terus dia tanya, Papa, manis pas? Sayang, teh mau manis atau tidak manis tidak lebih indah dari mama pesenyum. Dia pasti ulang-ulang coba. Itu kalau bukan kita yang mau gombal kita ke istri, mau suruh siapa? Mau suruh siapa omong? Oke. Seberapa? Saya sudah pusing dengan dulu. Satu di meja makan. Dua di meja makan. Artinya kita menempatkan. Ketiga di meja makan. Komunikasi. Keempat. Di meja makan itu saya mau tanya. Kalau ikan tinggal 2. Padahal orang 4. Bapak mama tambah anak 2, mas ikan tinggal 2. Siapa makan? Siapa makan? Siapa makan? Oke. Tidak ada jawaban yang salah ya. Apakah mau kasih anak yang makan? Tidak ada masalah. Apa mau bagi supaya 4 dapat? Tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat 1, kita 3 bagi 1? Tidak ada masalah. Apakah karena papa sakit ya bapak ambil semua? Tidak ada masalah. Tapi di situ kita mengerti bahwa di meja makan itu kita belajar untuk mengingat orang lain. Di meja makan kita belajar apa? Mengingat orang. Bayangkan kalau minta kita bagi duluan terus kita ambil makanan. Bayangkan kalau sate tinggal 10 kita ambil 9. Tolong ingat orang. Boleh begitu? Boleh. Ingat orang. Kenapa? Saudara pernah ikut pesta di tetangga-tetangga? Pernah? Orang kalau sampai bikin pesta bukan karena dia kurang makanan, tapi yang pergi ambil makanan tidak terbiasa dengan ingat orang. Akhirnya yang orang-orang ke belakang itu kuah kosong. Bukan karena keluar yang itu dia makan daging lauk nasi. Ingat orang. Itu serius. Ini bapak-bapak don juga dapat 100.000, beli rokok 30. Tinggal berapa? Tinggal 70, dia ambil 50 baru bilang uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Tinggal 20 kasih di istri dengan harapan tiap hari itu ikan, sayur, tahu, tempe, dan segala-galanya. Tekan itu istri. Bapak hanya untuk 30. Bagi mama Jo, anak batal. Kenapa kita egois sekali ya? Belajar ingat orang lain. Supaya waktu kirim anak-anak pergi sekolah di Makassar, Palu, Surabaya, Jogja, dia tahu kita ke orang tua di kampung lagi susah.
Dorang hanya mau supaya kita sekolah baik, hidup lebih baik. Dorang utang supaya orang sekolah. Betul? Orang tua bilang, anak-anak, asal engkau mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Betul pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai bilang ikat perut itu bukan berarti orang mau pakai stagen. Tapi dorang utang untuk dorang anak-anak. Toh? Nah kalau tidak ajar dorang ingat orang tua, dorang setiap bulan, ya ada anak-anak ini yang tidak pernah telepon orang tua. Nanti pas doi habis, 4:30, mama PHP, teneneng. Mama ambil dengan, "Salam mami, iyo, mama ada bye-bye, iyo, kayak apa telepon? Kita di malam kita ada mimpi mama." Pas dia bilang tadi malam ada mimpi mama, mama langsung bilang, "Sayang, mau berapa omong sayang?" Belajar ingat. Anak muda, tahu motor? Tahu motor? Ada yang bawa motor sendiri? Itu utang. Orang tua atau orang di sini beli motor kayak semua. Hei, anak muda. Itu motor itu hasil kerja dari pabrik. Yang kerja di pabrik itu orang otak mantap, kerja pakai sistem komputer. Mantap, otak bagus deh, sistem bagus. Orang tahu gas di mana, rem di mana, speedometer ke mana, velg ke mana, knalpot bagaimana, itu terukur. Tapi kita punya anak-anak yang semua maka pelajaran ini. Dorang reparasi motor. Akhirnya motor bunyi macam orang gila. Wah. Anak muda. Jam 10 malam kamu lewat jalan kecil begini. Wah. Itu orang punya doa hanya satu. Coba mati baik. Orang tua doa supaya kita bahagia sejahtera. Hanya tahu wah. Hidup tolong ingat orang tua. Motor balon lunas dia suka kenal pocuk, picap patah. Tugas koperasi kan akan datang. Anak-anak ingat orang tua toh? Boleh begitu kok? Ada orang yang tidak pernah ingat orang lain. Baru beli tek, baru satu putar sampai jam 2 pagi. Orang akan kasih tahu, "Om, tolong kasih kecil tek sedikit, Om, tolong." Apa? Ada opa di sebelah saya, kasih tahu itu opa. Ada tambah 2.000 di kita tek. Tolong ingat orang lain. Bisa begitu, Bu? Di jemaat juga tolong ingat orang lain. Yang duduk di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Tolong ingat orang. Itu orang datang bawa tas satu di tanpa duduk sini, satu tanpa duduk, satu. Bukan kita ke rumah. Yang orang lain sedikit. Ada juga. Sudah lihat kalau rumah baik itu aman. Damai toh di gereja toh. Soal 1 di meja makan, 2 di meja makan, 3, 4 ingat orang lain. Kelima, Pendeta Yandi melayani di Sabu itu kami biasa rumah itu namanya Amukelaga. Amukelaga itu artinya rumah dek. Mau naik ke rumah dek itu orang buka sepatu, buka sandal, duduk bersila, makan setiap hari begitu. Pulang ke sore lihat papa mama kan kami makan di meja makan. Karena tiap hari sering duduk bersila, ada kecenderungan kita mau angkat kaki begini.
Setiap kali ini lutut lewat meja makan sedikit, papa biasa bilang begini, kau punya lutut punya bagus lagi. Kami makan sambil baca cerita. Kalau makanan masih ada di mulut, kami paksa bicara, papa bilang, makanan dari mana, suara dari mana? Karena itu berulang beberapa kali, saya mengerti. Di meja makan kita belajar etika dan moral. Di meja makan kita belajar apa? Rumah tangga itu kalau tidak ada etika dan moral rusak. Semua rumah tangga itu ada pertengkaran, betul? Atau rumah tangga di mana di sini yang tidak ada pertengkaran? Tapi yang bertengkar itu ada etika, beda dengan yang tidak ada etika. Yang tahu etika itu, orang bertengkar hampir-hampir orang tidak tahu. Anak dalam rumah semua tidak tahu. Tapi yang tidak tahu etika dia berdiri di pinggir jalan, maki ancur dia buka. Sampai tetangga story. Malam kita lewat, orang dua ada santai-santai. Dengan tadi siang semua baku buru. Orang pakai etika. Saudara, saya senang sekali tadi ini di gereja, misalnya kita ibadah. Tadi contoh yang begini bagus. Di gereja tiba-tiba ada anjing jalan. Semua orang yang ada tidak suka kalau anjing ada di situ. Betul? Yang membedakannya itu adalah etika. Tidak mau anjing di situ. Yang membedakannya etika. Yang punya etika dia berpikir, dia mau usir atau tidak. Atau kalau dia usir jangan sampai mengganggu. Mungkin akan diambil keputusan gerakannya atau dia tidak mengusir. Etika. Yang tidak tahu etika, hush, sampai menyanyi macam dia punya Tuhan serius. Hanya soal etika. Maksud betul. Cara tidak etis. Orang ini rapat dalam gereja, orang pebakalai macam di pasar. Pernah alami begitu. Banting meja. Padahal belum lunas kan itu meja. Saya tanya, anak muda, ada yang pernah marah dengan orang tua dia banting pintu rumah? Pintu kamar dia banting ada? Saya mau kasih tahu kamu banting itu pintu itu karena kamu belum tahu dia harga berapa. Berani kamu tahu itu harga pintu, kamu tutup dengan hati. Anak muda duduk dengan orang tua ini, lepas itu headset. Ini duduk oleh orang tua headset taruh di sini panggung kaki. Dia macam dia baru lari dari rumah sakit silang infus dan apa yang terlalu? Meja makan ajar kita etika. Bangsa Israel ketika mengalami pembuangan ke Babel, mereka mengalami 3 persoalan. 1, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa memimpin siapa? Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Mereka hanya budak, bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk kepentingan para tuan. Tapi yang ketiga, setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika, moral, iman. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, seruan nabi-nabi begini, pulanglah ke Yerusalem, pulang. Tapi jangan pilih duluan pemimpin. Jangan urus duluan ekonomi. Bangun duluan bait Allah. Tempat di mana kau belajar etika, moral, dan iman. Sebab kalau jadi pemimpin tapi tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan satu bangsa. Kaya raya tapi kalau tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan keluarga. Pelajaran etis dan iman mesti dibangun mulai dari keluarga.
Saya baru satu materi di pertemuan raya kaum bapak gemik. Di sisi pertanyaan dan bertanya begini. Apa yang sinode buat? Apa yang gereja buat? Apa yang sinode buat? Apa yang gereja buat? Apa yang sinode buat? Apa yang gereja buat? Ada 2 halaman mungkin. Waktu jawab saya bilang, ini pertanyaan, ini jawaban terlalu gampang. Oh, itu emosi. Ya gampang bagaimana pendekar? Bapak, saya mau tanya Bapak. Waktu Bapak diteguhkan sebagai suami istri, hari itu sekaligus Bapak diteguhkan menjadi imam dalam keluarga. Apakah fungsi imam dalam keluarga Bapak jalankan? Kalau fungsi imam dalam keluarga Bapak tidak jalankan, makanya ini pertanyaan semua ada. Apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa sinode buat, apa gereja buat. Tapi kalau Bapak punya fungsi imam itu dijalankan, mungkin satu saat gereja akan dapat nota di dalam kantong kolekte atau apa, tulis dia begini. Maaf, keluarga Manobet tidak lagi mau terima ibadah rumah tangga karena tiap hari kami ibadah. Ini kan tidak ibadah tuh. Jadi mau apa yang sinode buat, apa yang dari masing-masing kita melaksanakan. Pelajaran itu sukses di rumah. Jangan takut kalau datang hidup bersama dalam keluarga. Tidak akan mudah ada orang tersinggung. Dalam gereja maturan tersinggung ini terlalu banyak kadang-kadang. Kadang-kadang dalam rangka Paskah, kaum persekutuan perempuan, kita ribut di bagian yang tidak terlalu menjadi penting. Ribut pertama, seragam. Seragam atau bebas rapi saja. Ribut-ribut sepakat, seragam. Seragam pusing lagi, polos atau motif. Sudah bilang polos, pusing lagi biru atau coklat kuning atau apa. Pusing lagi. Oh, boleh motif. Kita pusing lagi. Penuh, setengah, seperempat atau sepakat itu motif melintang begini atau begini. Bertengkar di barang-barang yang terakhir waktu marah. Hanya tagal seragam. Nah, kalau hal-hal tadi kita tidak ada di rumah, aduh, kacau tuh. Rumah aman, gereja aman, dunia aman. Amin kok. Nah, dia kalau pulang makan sudah di rumah, kan? Mulai sudah berdoa, Papa pimpin doa. Anak-anak semua mari orang sembahyang. Terus anak-anak bilang, wih, Papa. Terus sudah kamu berdoa sudah sampai di rumah. Ini Papa rumahnya dulu. Saudara-saudara, itu hal yang menjadi bagian kita. Mari kita sama-sama dalam prosesi menuju pada perayaan Paskah tahun ini, kita menghayati sebagai bagian yang penting mulai dari rumah kita, pribadi, rumah, gereja, dan biar itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Berkenan ucapkan satu kalimat kepada Tuhan dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia sampai ke kegelapan jiwa kita, dia tahu. Katakan sesuatu. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami mendengar firman-Mu. Dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup.